Halo guys, welcome back to Otok ID dengan gue Filipi Larawanwol di sini. Hari ini gue bakal ngebahas terkait dengan bisakah membayar tunggakan utang di aplikasi online dengan cara mencicil. Jadi sebenarnya permasalahan ini cukup menarik ya, karena dengan seiring perkembangannya zaman, kita tidak lagi berhutang kepada orang ke orang. Semisal berhutang kepada kerabat terdekat, keluarga, teman, atau ada yang memang membuka untuk memberikan pinjaman. Melainkan sekarang kita sudah bisa uh, mengajukan pinjaman atau mengajukan utang kepada aplikasi online yang memang menyediakannya. Namun ada perbedaan. Apa bisa sih kalau kita mencicil dalam membayarnya? Semisal kita memang tidak mampu untuk membayar secara full. Kalau misalnya keluarga, teman, saudara dan lain sebagainya kan kita gampang tuh untuk ngobrolnya gimana cara ngebayarnya. Tapi kalau aplikasi online ini bagaimana ya caranya? Nah, jadi gue bakal ngebahas terkait dengan permasalahan ini. Untuk informasi, penjelasan pada hari ini diambil dari artikel. Jadi sumber langsungnya ialah dari hukumonline.com dengan judul bisakah membayar tunggakan utang di aplikasi online dengan cara mencicil. Jadi judulnya sama dengan video kali ini oleh Dimas Utomo. Seperti yang kita tahu, hampir seluruh video gue itu memang membawa materi-materi dari hukum online dan juga bisa kalian dapatkan langsung, kalian bisa baca langsung di hukumonline.com menggunakan kata kunci yang telah saya tuliskan di dalam judul untuk bisa membaca dan juga mencari informasi-informasi tambahan. Tetapi dalam hal ini gue pengen memudahkan, jadi kita bisa mengetahuinya melalui media pembelajaran lainnya, yaitu melalui video. Tanpa perlu berlama-lama lagi, check this out. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu mengenai dasar hukum pinjaman online. Jadi aplikasi pinjaman online tuh sekarang tuh dikenal dengan istilah fintech atau financial technology. Mengenai layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau elektronik, aturannya terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 1 2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau POJK 77 2016. Sebagaimana yang kita ketahui, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Nantinya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman ini akan melaksanakan tindakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dari pasal 3 ayat 1 huruf D PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017, salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi. Nah, apa aja sih yang bisa badan hukum seperti apa sih yang bisa mengadakan atau menyelenggarakan fintech seperti ini? Jadi bentuk badan usaha penyelenggara fintech itu PT atau koperasi yang dapat dimiliki dan didirikan oleh warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia atau warga negara asing dan atau badan hukum asing. Nah, fintech dalam hal kita di sini membahasnya adalah layanan pinjam meminjam uang. Di sini kita bisa mengatakan bahwa tugasnya itu untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah bisakah kita bayar utang dengan cara mencicil gitu. Pertama, pinjam meminjam uang itu diselenggarakan berdasarkan perjanjian pelaksanaan yang bentuknya itu adalah perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi ada dua perjanjian sini. Pertama, penyelenggara ini adalah badan hukumnya tadi dengan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman ini adalah yang memiliki piutang. Yang kedua ialah perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Nah, perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan nantinya di dalam dokumen elektronik. Apa sih yang dimaksud dengan pemberi pinjaman? Nah, pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan
Penerima pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ya, perjanjiannya tuh pasti ada template-nya, nomor perjanjian, tanggal, identitas, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Pada dasarnya, pada perjanjian pinjam meminjam, pada aplikasi tersebut telah tercantum ketentuan mengenai nilai angsuran. Itu berarti jika semisal kita meminjam sejumlah uang, misalnya 12 juta, maka dapat dibayarkan dengan cara cicilan dan skema cicilan dapat dicantumkan dalam perjanjian. Tetapi apabila kan ini tadi jelas ya, kita belum tahu nih maksud dari mencicil gimana, tapi mayoritas akan mengatakan itu sudah tertumpuk di belakang dan kita ingin mencicil. Nah, jika yang kita maksud itu adalah semisal tadi utang 12 juta diakumulasi, jadi 12 juta tadi itu merupakan akumulasi cicilan yang belum kita lunasi dalam jangka waktu tertentu, dan kita meminta untuk tolong dong untuk membayar tunggakannya itu kami minta melalui mencicil, maka sebenarnya tidak ada aturan mengenai hal tersebut, apakah bisa atau tidak. Namun, walaupun tidak ada aturannya itu, bukan berarti bahwa mencicil itu dilarang. Jadi bisa saja sebenarnya dicicil sepanjang ya disepakati oleh para pihak. Nah, langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melihat seperti itu, solusi yang paling penting pertama adalah kita ya sebagai penerima pinjaman ya harusnya bertanggung jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Ya karena ketika kita meminjam uang, sebenarnya itu kita punya credit score. Kita ditanyakan terlebih dahulu berapa penghasilannya, A, B, C, D, E, F, G, terus habis itu kita dapatkan limit pinjamannya. Sebenarnya perhitungan dari bank sendiri itu udah tepat, yaitu semisal kita punya gaji sekian juta, maka limit pinjaman hanya sampai sekian, karena dengan perhitungan A, B, C, D, E dia pasti bisa membayarnya. Nah, jadi memang pertanggungjawaban kita itu yang paling penting. Nah, maksud pertanggungjawabannya seperti apa? Ya, kita mengusahakan penyelesaian utang tersebut. Semisal kita melunasi secara cash atau kita mencicil. Nah, jadi kita bisa nggak sih ngobrolkan lagi? Bisa. Jadi kita bisa hubungi pihak penyelenggara. Misalnya kita ada aplikasi A yang memang mengatur tentang pinjaman online. Aplikasi B ini aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar ya. Nah, jadinya kita bisa untuk menghubungi bagian pihak penyelenggara aplikasi itu untuk membicarakan mengenai penyelesaian utang. Nah, pertanyaannya adalah kalau semisal kita hutangnya di peer-to-peer, misalnya dia hanya sebagai penyelenggara, kenapa sih kok kita nggak langsung menyelesaikan ke pemberi pinjaman saja? Kenapa kita harus ke penyelenggaranya? Ya karena penerima pinjaman kan sebenarnya nggak punya akses atas informasi dari pemberi pinjaman. Jadi memang kita mau nggak mau melewati satu pintu, yaitu melalui penyelenggara aplikasi. Nah, selain itu juga ada baiknya kalau misalnya kita berusaha untuk meyakinkan pihak penyelenggara aplikasi untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah sebelum melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, jadi ya kita mengetahui bahwa jika kredit bermasalah, maka dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet, maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum. Nah, kalau misalnya kita melihat secara holistik, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain itu adalah pertama penjadwalan kembali, itu scheduling. Jadi kita merubah syarat-syarat kredit tentang jadwal pembayaran, jangka waktu, yang nantinya perubahan jadwal ini bisa memberikan waktu lagi kepada si yang memiliki utang, kepada kreditur agar bisa melunasi, kepada debitur agar dia bisa melunasi utangnya. Lalu juga ada reconditioning atau membuat persyaratan kembali. Jadi ya nanti akan ada perubahan dari syarat-syarat kredit, baik itu nanti jadwal pembayaran, jangka waktu, atau semisal mau nambah lagi bisa coba untuk memberikan keleluasaan kepada pihak debitur. Jadi itu nanti akan diatur kembali ya antara perjanjiannya, itu namanya reconditioning. Lalu juga ada namanya restructuring, jadi itu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Jadi itu kita perlu untuk untuk obrolkan kembali ya. Jadi jangan langsung kabur, takut misalnya kita nggak bisa bayar, takut dikejar-kejar kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah bisakah kita dijerat pidana karena tidak bayar utang?
Pasal 19 ayat 2 UU Hak Asasi Manusia UU 39 1999 mengatur bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Nah, jika memang kita nggak bisa melunasi hutang piutangnya itu, ya sebenarnya bisa aja sih kita digugat dengan pasal lawan prestasi. Ini tidak hanya berlaku kepada debitur ya. Kreditur bagi yang memberikan pinjaman, kalau misalnya ada orang yang nggak bisa melunasi hutang, ya bisa aja kita kenakan lawan prestasi di pasal 1238, di mana si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah kertas jenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi kita mengetahui bahwa kalau ditanya bisa nggak sih sebenarnya mencicil di aplikasi online, sebenarnya nggak ada aturan tertulis bisa atau tidaknya itu. Tapi karena tidak ada penjelasan seperti itu, maka kita bisa menyimpulkan itu tidak dilarang. Bisa kita laksanakan negosiasi terlebih dahulu. Kita coba untuk sampaikan kepada pihak aplikasi online-nya. Karena tujuan baik inilah yang penting, jadi kita pengen negosiasi, kita ingin bicarakan terlebih dahulu untuk menemukan titik temu, mempertemukan kepentingan-kepentingan. Karena sebenarnya di satu sisi, pemberi utang yang memiliki piutang ini maunya ya dapat uangnya kembali dan juga dapat profitnya dari hasil bunga itu. Penyelenggara pun juga sama, karena nggak mau sampai TKB-nya bisa jadi buruk ya, bisa menurun, karena itu juga bisa membuat orang-orang jadi tidak percaya karena berti banyak banget nih yang kreditnya macet di sini. Dan si penerima utang, si debitur ini, ya dia pasti juga akan berpikiran kalau gue pengen loh kalau misalnya untuk berhutang kembali atau melaksanakan perjanjian pinjam-menjam ini lagi. Kalau misalnya gue gagal di sini, ya nanti bisa di blacklist. Nah itu kan ini semua bisa dinegosiasikan, dipertemukan kepentingannya. Yang penting itu harus bertanggung jawab. Dan juga apabila kita di posisi yang kreditur, maka kita juga diberikan keleluasaan. Semisal memang kita berada di aplikasi tadi, kita sebenarnya sebagai misalnya kita ikut dalam peer-to-peer lending, kita yang memberikan hutang itu sebenarnya memang hanya bisa mengikuti kebijakan dari pihak penyelenggara. Biasanya itu penyelenggara pasti memiliki asuransi yang akan membayarkan modalnya saja. Jadi mengembalikan modalnya saja, tidak dengan bunganya. Tapi itu tidak masalah. Tapi apabila ini terjadi seperti biasa, maksudnya tanpa aplikasi online, jadi ini terjadi antara individu dengan individu, maka bisa dikenakan juga pasal dalaman prestasi yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1328 tadi. Jadi sekian aja dari gue. Kalau misalkan punya permasalahan dengan hutang piutang di aplikasi online, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik like, share, dan subscribe. Ya bagi yang belum, untuk subscribe juga ya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian merasa informasi-informasi yang kalian dapatkan ini menarik, kalian bisa tonton video-video lainnya. Oleh karena itu, salam demokrasi.